warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Resta Pratiwi dari kelas 2C dengan nomor NIM 202310011258 dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Saya di sini akan menyelesaikan penugasan saya terkait tentang apa sih pengertian dari media pembelajaran dan pemanfaatan serta pengembangan media dan klasifikasinya menurut para ahli. Yang pertama, pengertian dari media pembelajaran itu sendiri. Jadi, pengertian media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan atau alat ataupun segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik maupun piranti lunak. Menurut para ahli, yang pertama menurut Malik 1994, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Yang kedua yaitu menurut Gerlach dan Eli 1971, media pembelajaran merupakan alat-alat grafis, geografis, fotografis, ataupun elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Ketiga, menurut Latuheru, definisi media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya. Kemudian, fungsi dan pemanfaatan dari media pembelajaran. Yang pertama itu fungsi atensif. Adalah menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi, memusatkan perhatian pada isi materi pelajaran. Kedua, fungsi efektif adalah kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca. Ketiga yaitu fungsi kognitif, mempermudahkan dalam memahami dan mengingat informasi. Keempat, fungsi kompensatoris, yaitu mengakomodasi, membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Pemanfaatan media belajar. Pada masa sekarang, pemanfaatan media pembelajaran sudah banyak dapat kita temukan di sekolah. Para guru pun membiasakan untuk menggunakan, bahkan membuat media pembelajaran yang relevan untuk membantu proses belajar mengajar. Media sederhana yang paling sering digunakan guru di sekolah adalah media cetak dalam bentuk buku dan gambar atau foto dari objek yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu contoh media pembelajaran cetak bisa berupa buku, gambar, papan, flanel, clipping, koran, dan lain-lain. Contoh media pembelajaran audio dan visual itu contohnya itu bisa berupa video, podcast, siaran radio, dan lain-lain. Ketiga, contoh multimedia interaktif. Contohnya bisa belajar sambil itu pakai games, aplikasi pembelajaran berbasis Android, dan lain-lain. Perkembangan media pembelajaran. Di Indonesia sendiri, menggunakan media untuk pembelajaran sendiri secara informal telah dilakukan oleh para guru sejak awal abad 20 dengan digunakan berbagai alat permainan untuk mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara 1928, sebagai pendidik, beliau bahkan mempunyai prinsip permainan anak itulah pendidikan. Ini mewujudkan bahwa melalui berbagai alat yang digunakan dalam permainan sesungguhnya merupakan sarana bagi anak untuk belajar. Penggunaan berbagai media untuk pembelajaran tidak dapat dihindari dan merupakan salah satu akibat dari perkembangannya ilmu dan teknologi. Komunikasi. Media yang digunakan sejalan dengan teknologi yang berkembang pada masanya. Manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, manfaatnya itu bagi untuk seorang guru. Yang poin A yaitu memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. Metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi, jadi tidak membosankan. Kemudian efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Dan manfaat media pembelajaran bagi siswa juga ada, yaitu yang satu pertama, bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar. Pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Kualitas belajar siswa meningkat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan mendukung untuk anak itu lebih mandiri dan otodidak. Klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli, yang pertama menurut Arif
Esa Dirman 2008, media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 macam, antara lain, yaitu media audio, media yang berkaitan dengan indera pendengaran, misalnya radio, piringan laboratorium, bahasa, atau alat perekam pita magnetik. Yang kedua yaitu media grafis, yaitu bisa berupa dengan berkaitan dengan media visual. Contohnya gambar, sketsa, diagram, poster, peta, global, dan grafik. Ketiga, media proyeksi diam, yaitu media visual yang memproyeksikan pesan, contohnya film bingkai, film rangkai, media transparan, televisi, dan lain-lain. Yang kedua, menurut Dirja Marah 2002, mengemukakan bahwa yang dimaksud media pembelajaran berhubungan dengan 3 hal berikut. Yang pertama, media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan suara, contohnya radio, recorder, dan kaset. Yang ketiga, media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, contohnya film, foto, dan lukisan. Yang ketiga, media audio visual, yaitu media yang hanya memakai unsur suara dan gambar. Kemudian menurut Hendrik, di KK ada 6 klasifikasinya media pembelajaran. Yang pertama yaitu media yang diproyeksikan, media yang tidak diproyeksikan, media audio, media video, media berbasis komputer, media multimedia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat atau penulisan. Terima kasih telah sekian, terima kasih. Wallahumma fiq ila ahwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.